Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita sebuah karunia kehidupan yang barokah. Kehidupan yang barokah tentunya kehidupan yang akan mendatangkan kemaslahatan buat kita bukan hanya di dunia tapi kelak di yaumul qiyamah. Kehidupan yang barokah tentu bingkainya harus senantiasa lillah, karena kalau motivasinya hanya sebatas dunia apapun tidak akan pernah menjadi amal saleh. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi mulia Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan dijadikan kita sebagai umatnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman, sehingga kita dinyatakan sebagai umatnya yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan-bulan yang dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bulan-bulan yang haram, yakni bulan-bulan Dzulqa'dah, di mana kata Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari, tidak ada satu amalan pun yang lebih afdal, lebih utama, lebih mulia kecuali amalan yang dilakukan di bulan-bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Lalu sahabat bertanya, begitu juga dengan jihad? Lalu kata Nabi SAW, wala jihad. Begitu juga dengan jihad, ya, kecuali orang yang keluar dengan diri dan hartanya, kemudian dia berperang di medan perang, kemudian tidak ada satupun yang kembali baik diri dan hartanya, baru itu setara. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan bulan-bulan, apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lah, maka itu lebih baik di sisinya. Karena kewajiban kita terhadap bulan-bulan yang mulia tiada lain adalah mengisi, ya, dengan amalan-amalan saleh, entah itu tilawahnya, sedekahnya, ataupun salat malam, ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Makanya ketika Ibnu Katsir menukil pernyataan dari seorang sahabat apa yang dimaksud dengan mengagungkan bulan-bulan yang mulia atau mengagungkan bulan-bulan haram, maka Ibnu Katsir menukil pernyataan seorang sahabat, yaitu al-a'malus shalihat fi ashhuril hurum a'zamu ajran indallahi azza wa jalla. Maksudnya amal-amal saleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram, ya, pada 4 bulan yang Allah agungkan ini, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal itsmu, demikian juga dengan dosa. Ketika dosa ini dilakukan di bulan-bulan yang haram, di bulan-bulan yang mulia, yang Allah sendiri mengagungkan bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, segera pengingat saja, selaku khatib saya berwasiat khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada jemaah Jumat sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah posisi yang terbaik seorang hamba di hadapan Allah tabaraka wa taala. Inna akramakum indallahi attaqakum. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, seraya malaikat Jibril itu berwasiat kepada Rasulullah SAW. Ditujukannya kepada Nabi, tapi pada hakikatnya untuk kita bisa mengambil ibrah, pelajaran bagaimana kita bersikap dan mensikapi kehidupan ini. Adapun wasiat yang pertama, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat sesungguhnya kau akan mati. Ma'asyiral muslimin, ini wasiat pertama.
Kita harus sadar bahwa kita manusia itu hanya sebatas pengendara di atas pundak umurnya. Hari, minggu, bulan, tahun kita lalui hakikatnya semakin menjauhkan kita dari kehidupan dan semakin mendekatkan kita kepada kematian. Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia berlari begitu cepat meninggalkan kita, menjauh dari diri kita. Sementara akhirat berlari begitu cepat mendekati kita. Kematian Allah rahasiakan dalam 3 hal. Dari sisi waktu, tidak ada seorang pun manusia yang tahu kapan dia akan mati. Entah mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau bisa jadi pulang dari sini, sore nanti kita mati. Gak ada yang tahu. Tapi yang pasti kita akan mati. Lalu Allah rahasiakan dari sisi tempat. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tapi di saat kematian datang, ya dia akan mendatangi, ya, kita akan mendatangi ke tempat di mana kita akan mati. Dan yang ketiga, Allah rahasiakan dari sisi sebab. Bisa jadi karena penyakit, karena musibah, atau jangan-jangan di saat kita ibadah. Ini yang kita harapkan. Kematian yang indah bernama husnul khotimah. Allah gaibkan ini semua tiada lain agar kita senantiasa siap akan kedatangannya. Kematian bukanlah sesuatu hal yang harus kita takuti, apalagi dihindari karena nggak mungkin, tapi justru harus kita siapkan. Al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Karena kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa mengingat mati dan berbekal untuk kehidupan setelah mati. Aksiru dzikra hadhimil ladat. Perbanyak oleh kalian mengingat satu hal yang dapat memutuskan segala kenikmatan hidup, yakni al-maut. Seorang memperbanyak mengingat kematian, bahwa satu saat dia akan berpisah dengan dunia, diharapkan membawa pengaruh dan implikasi dalam kehidupan. Bagaimana dia harus bersikap? Apa yang akan dia bawa menuju Allah tabaraka wa ta'ala? Lalu wasiat yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai apa yang di dunia ini kau cintai, silakan. Manusia condong kepada harta, perhiasan, wanita dan sebagainya, silakan cintai. Tapi jangan sampai kecintaanmu mengalahkan ingatnya kecintaanmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang suami mencintai istri, anak, ya, mencintai harta, jabatan dan sebagainya, jangan sampai melupakan Allah dengan cara-cara yang batil, ya. Karena hakikat apa yang kita cintai semuanya akan berpisah dengan kita. Harta akan kita tinggalkan, ya. Anak, istri, begitu juga dengan yang lainnya. Semua akan berpisah dengan kita. Kecintaan yang tidak mengalahkan cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga bagaimanapun dia menjadi pejabat, dia tidak akan culas, dia tidak akan bermaksiat dengan jabatannya. Karena dia tahu jabatan hanya sebatas sementara. Satu saat akan berpisah. Secinta-cintanya pun dia dengan mobil yang mewah yang ia beli dengan susah payah, satu saat akan berpisah. Lalu pesan yang ketiga, kata malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramal sesukamu, silakan. Mau jadi ahli maksiat, jadi ahli maksiat, silakan. Hidup adalah pilihan. Mau jadi ahli ibadah, silakan menjadi ahli ibadah. Tapi ingat, tidak ada sesuatu yang kita lakukan baik dan buruknya kecuali pasti ada balasannya. Dan tidak ada kesengsaraan hidup yang kita lakukan kecuali karena perbuatan diri kita. Begitu juga kebahagiaan seorang hamba, ya, itu bisa jadi karena amal-amal soleh dan istiqomahnya dia di atas ketaatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun dari kebaikan, sebesar biji zarrah pun, pasti satu saat Allah akan tampakkan dari kebaikan. Begitu juga dengan dosa, begitu juga dengan keburukan, pasti akan tampak. Setiap kita nanti akan dikumpulkan, lalu diberikan catatan amal kebaikan. Lalu buku itu tatkala dibuka oleh kita di akhirat, diabadikan di dalam Al-Quran. Wah, adalah kitab. Orang-orang akan berkata, buku catatan apa ini? Ma la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun amalan yang besar maupun yang kecil ternyata dicatat di dalam kitab ini. Beramal sesukamu, tapi ingat, pasti akan ada balasannya. Wa'lam anna sarful mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malam. Alaikum bi qiyamil lail. Biasakan
Sempatkan untuk bisa kita berdua-duaan dengan Allah dalam salat malam. Fa'innahu da'bus salihin man kana qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail, salat tahajud, orang biasa bangun di malam hari itu adalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Kata-kata ini tuh sebetulnya harusnya menjadi introspeksi buat kita. Jangan-jangan selama ini kita menganggap diri kita soleh, tapi subuhnya kaberangan. Menganggap kita soleh, gak pernah salat malam. Padahal tadi jelas, fa'innahu da'bus salihin man kana qablakum. Sesungguhnya qiyamul lail, salat malam, salat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi jangan ngaku kita soleh, tapi nggak pernah salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil khair. Dan keperkasaan seorang hamba, kegagahan seorang hamba itu saat dia berlepas diri dari segala bentuk penilaian, harapan, ketergantungan, kecuali hanya kepada Allah. Orang kalau bersikap seperti ini, insya Allah hidup dimanapun, bukan mengambil manfaat dari orang lain, tapi bagaimana berpikir memberikan manfaat kepada orang lain. Rasa harapnya, rasa bergantungnya tidak ada kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasiat ini menjadi bahan renungan buat kita, sekaligus menjadi pelajaran dan bekal untuk kita dalam mengarungi hiruk pikuk samudra kehidupan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama menundukkan hati kita seraya memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Allah senantiasa memberikan bimbingan terbaiknya untuk kita sehingga kita istiqomah di atas kebaikan, istiqomah dalam menapaki jalan-jalan ketakwaan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dicukupkan dengan yang halal agar dijauhkan dari yang haram, serta Engkau kayakan hati-hati kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'matin la yusma. Rabb, kami juga berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah Engkau aminkan, dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. La'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.